apa yang mereka lakukan di dalam prosesi keagamaannya, dalam hal ini Islam, itu berlandas kepada ilmu. Segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan dalam Islam itu nilainya ibadah di sisi Allah. Salam satu Tuhan. Di luar Islam, orang masih tidur, Islam sudah berbondong-bondong ke masjid untuk sujud. Pulang dari sujud subuh, belum apa-apa, siap-siap ke kantor, mereka disunahkan lagi untuk sujud minimal 2 rakaat. Sampai di kantor, mereka disunahkan lagi sujud 2 rakaat. Belum mengerjakan pekerjaan maksimal, tiba-tiba dipanggil lagi untuk sujud 4 rakaat. Sebelum 4 rakaat ditambah 2 rakaat. Setelah 4 rakaat minimal tambah 2 rakaat lagi. Pulang dari masjid, belum juga mengerjakan pekerjaan, belum makan siang, belum selesai juga rehat, bunyi lagi masjid, 2 rakaat lagi. Habis itu 4 rakaat lagi. Setelah pulang dari masjid, salat asar, duduk sebentar, kumpul dengan keluarga, ngobrol dengan keluarga, bunyi lagi maghrib. Begitu terus. Ya kalau cuma seminggu nggak masalah, sebulan tak masalah, setahun tak masalah, ini seumur hidup. Kenapa orang mau berbondong-bondong memeluk agama ini? Pasti ada sesuatu yang ada di dalamnya. Ada apa dengan Islam? Sedangkan agama yang lain, sekali seminggu itu pun tidak wajib. Itu pun datang hanya dengarkan musik, bernyanyi bersama. Tapi kok ada orang banyak yang memilih Islam yang begitu banyak aturan-aturannya? Ada apa dengan agama? Oh, ternyata jawabannya salah satunya adalah bahwa mereka damai sejahtera di dalam menyembah kepada Tuhannya, ikhlas, ridha. Mereka adalah orang-orang yang terpimpin. Mereka adalah orang-orang yang mau diatur oleh penciptanya. Sedangkan yang lain, mereka tak diatur lagi sang pencipta, tetapi mereka mengatur dirinya sendiri sesuai dengan selera masing-masing. Ke gereja hari Minggu, tak ada perintah dari Tuhannya. Menyembah kepada anak Maria, tak ada perintah dari Tuhannya. Makan babi dan seterusnya, itu justru melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Bani Israel. Lalu kenapa kemudian orang nggak mau memilih agama ini? Padahal Nusantara ini sudah ditekankan 350 tahun lamanya di bawah tekanan penjajah, dan penjajah ini mayoritas agama Kristen. Dan kemudian bukan hanya itu, penjajah-penjajah ini itu ditumpangi oleh para misionaris-misionaris yang bertujuan mengkristenkan wilayah-wilayah jajahan. Tapi kok tetap aja minoritas. Padahal di situ tidak berat. Cuman nyanyi-nyanyi, asal percaya saja Yesus itu Tuhan, pasti akan diselamatkan. Tapi kok kenapa Nusantara ini berat untuk memilih agama tersebut? Padahal kalau dilihat misi yang digalakkan dari aspek ekonomi, dari aspek kesehatan, pendidikan, dan seterusnya, semua disusupi gerakan-gerakan mengkristenkan. Tapi kok tetap aja minoritas? Ada apa? Begitu beratnya di Islam. Di Kristen sehari aja nggak makan, jangan sehari deh. Dari jam 5 subuh nggak makan sampai jam 10 pagi, sudah kocar-kacir. Ini bukan cuman makan siang yang tidak ada. Sarapannya tak ada, makan siangnya tak ada, makan sorenya tak ada. Sehari full mereka nggak mengisi perut mereka dengan kopi. Kebiasaan 11 bulan itu hilang. Tapi kok tetap aja digandrungi, mereka bahagia, mereka bergembira menyambut kedatangan bulan tersebut. Di mana bulan itu mereka terpenjara, benar-benar terpenjara bagi yang beriman. Tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari. Tidak melakukan proses makan, minum. Tapi kok semakin banyak, semakin ramai orang memeluk agama ini. Ada apa dengan Islam? Nah, tariklah diri saudara untuk pelajari itu. Jangan berlandaskan karena benci, mencari kesalahan, melihat oknum-oknum Islam yang error, yang salah, yang keliru. Karena agama dilihat bukan dari pemeluknya. Agama itu dilihat dari kitab sucinya. Apa yang ditorehkan oleh kitab tersebut, kalau dipraktekkan oleh pemeluknya, maka itulah cerminan agama itu.
Tapi ketika pemeluknya melakukan aksi-aksi yang tidak ada di dalam kitab sucinya, berarti bukan kitab sucinya yang salah, tetapi oknumnya yang salah. Itu yang kemudian ingin saya sampaikan. Jadi mari tetaplah belajar Islam, termasuk anak-anak saya, adik-adik saya yang juga beragama Islam. Jangan mau ketinggalan. Yuk pelajari Al-Quran, kaji Al-Quran itu. Kalau tidak ada waktu siang, di waktu malam. Tak ada kesempatan di waktu malam, di subuh hari. Yang penting usahakan ada waktu untuk belajar Quran ini. Ada waktu untuk belajar Quran. Kenapa? Karena kehidupan kita di atas muka bumi ini, itu digiring kepada ketiadaan di atas muka bumi. Ada nanti masa, anak-anakku sekalian, adik-adikku, ada nanti masa di mana nasi nggak mau lagi masuk ke dalam jasad Anda. Ada nanti masa di mana oksigen sudah ogah kemudian masuk ke rongga dada Anda. Ada nanti masa di mana alam semesta ini tak mau lagi dipandang oleh mata Anda. Ada masa di mana semua gelombang, not irama, ketukan yang ada di atas muka bumi ini, suara burung, ya, gemercik gerimis hujan, tiupan angin yang sopai-sopai, tidak ingin lagi didengarkan oleh kuping Anda. Mereka sudah ogah, udah bosan. Ada masa di mana pundak bumi ini tak mau lagi dipijak. Mereka berkata, ya Rab, aku sudah nggak mau diinjak oleh si fulan. Angin juga berbicara, ya Tuhanku, aku sudah tak mau lagi masuk ke rongga dada si fulan. Itulah detik-detik kematian. Ada masa itu nanti. Dan itu udah pasti. Kalau calon bupati belum tentu jadi bupati. Calon gubernur belum tentu. Calon presiden belum tentu. Tapi yang dikatakan calon mayat, di mana Anda akan dikubur, itu udah pasti itu. Itu nggak ada keraguan. Waktunya tak ada yang tahu. Bisa jadi Anda duluan, baru Bang Suma belakangan. Atau sebaliknya, Bang Suma belakangan, kalian duluan. Jadi tak ada yang tahu, tapi kepastian akan kematian itu ada. Nah, untuk itulah kemudian jangan mau tertipu oleh nikmatnya duniawi. Jangan mau tertipu oleh hiruk pikuknya kemegahan dunia. Kenapa? Karena pada saat hati kita kemudian kecantol dengan duniawi, lalu kita tidak barengi dengan akhirat, itu yang bahaya. Cintalah terhadap dunia seakan-akan kita hidup terus-menerus di dunia ini. Tetapi ingatlah akhiratmu, kematianmu, seakan-akan kita mati esok pagi. Nah, itulah kaidah Islam. Untuk itu sekali lagi, ayo anak-anakku sekalian, apapun keadaanmu, apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, sesibuk apapun kamu, ayo perlihatkan kepada dunia kalau Anda adalah Islam. Pada saat Anda menjadi seorang pelatih bola, sementara melatih, tiba waktu azan, tanggalkan kemudian sepatu bolanya, singsingkan lengannya untuk berwudu, untuk menjadi contoh kepada anak didik. Teman-teman yang menjadi tukang bangunan, pada saat waktu Anda kemudian memikul beban yang berat, lepaskan beban itu dulu, bersihkan tangan Anda dari semen-semen itu, cuci tangan, basuh muka, cuci kaki, sempatkan 4 rakaat. Insya Allah dunia Anda akan tentram, akhirat Anda akan raih dengan sempurna. Apapun profesi kita, seorang Grab misalnya, Anda sedang mengambil penumpang, turunkan penumpang Anda pada tujuannya, habis itu izin pada Allah atau kepada penumpang untuk kemudian ibadah sejenak. Jadi nikmat hidup itu, ya, nikmat hidup itu. Seperti seorang pelatih bela diri, pada saat mereka sedang melatih tiba-tiba azan, hentikan perbuatan, hentikan olahraga bela diri itu, izin untuk ibadah akan dicontoh oleh para murid. Bapak ini kaya raya, datang dengan menggunakan mobil mewah, pekerjaannya bagus, rezekinya bagus, dia dikenal dermawan, dia dikenal kaya, seorang pejabat. Tiba waktu azan, sempat-sempatnya dia menyisihkan waktu untuk sujud kepada Tuhannya. Lah kita sudahlah makan sehari tidak, besok makan, hari ini tidak, makan pun pakai ikan teri, itu pun cuma 3 ekor. Penagih datang dari mana-mana, cicilan belum dibayar, sudah gitu malas salat. Tanggalkan keadaan hidup seperti itu, rubah mindset berpikir kita, rubah bahwa kita hidup di dunia tujuannya adalah untuk meninggalkan dunia. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Maka
tujuan kita, orientasi kita adalah belajar. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Nah, yang mau syahadat tadi mana? Udah pulang kampung, lebaran duluan. Gini lagi update, udah WA saya, Oh. lagi update. Update status gitu maksudnya? Bukan update TikTok, udah WA saya. Oh, Pak. kirain. Update TikTok. Oh iya. Udah WA saya. Oke, Masya Allah. Kalaupun tak bisa, kita video call aja. Udah, alhamdulillah. Dibuka dek. Udah Pak. Masya Allah, gantengnya luar biasa. Subhanallah. Keren. Udah bisa. Keren. Udah bisa. Dibuka kameranya. Ini, tapi kok nggak bergerak ini? Dibuka kameranya, Dek. Bayi atau apa? Undangan kameranya udah itu. Oh, belum. Ya, dibuka kameranya. Terima, Dek. Dibuka kameranya. Sudah bisa, Pak. Diterima. Terima, bentar ya Pak. Ya. Diterima. Sudah Pak. Belum diterima undangan saya. Undangan saya terima, buka pencam diterima. Oh, sudah Pak. Ada. Mau belum nampak? Belum nampak. Belum nampak. Belum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, itu sudah. Ya. Udah. Ya. Silakan Bang Suma. Gimana Gurunda? Masya Allah, cakep sekali. Allahu Akbar. Baik, sahabat-sahabat, kita langsung syahadat ya. Dinda, siapa namanya? Brekele? Red? Apa ini? Reinhard, Pak. Oh iya. Oke, Benhar? Reinhard. Oh, Reinhard. Baik, Ya. kita langsung syahadat ya. Adinda siapa namanya? Reinhard Diko Manoro. Reinhard Diko Manoro, Pak. Panggilannya? Panggilannya Reinhard. Oh, Reinhard. Oke. Reinhard. Baik, Tunjuk. kita langsung proses syahadat ya. Dari Protestan kan ya sebelumnya ya? Iya. Ya, sebelumnya saya ingin tanya dulu, apakah ada yang memaksa Ade Reinhard ini untuk meninggalkan agama Protestan? Gimana Pak? Apakah ada yang memaksa untuk meninggalkan agama Protestan? Tidak ada Pak. Apakah Anda sudah yakin sepenuh hati bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Bukan Pak. Bukan ya? Yakin ya? Ya. Oke. Baik. Ikuti saya. Tangannya satu. Simbol tauhid, telunjuknya. Gini Pak. Tangan kanan. Iya, ke atas, ke Kanan. atas. Ya, bagus. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu. 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 Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Baik, kita doakan adik ini mudah-mudahan istiqomah dalam Islam. Untuk itu kita serahkan kepada Ustadz kita yang ada di sini untuk mendoakan beliau. Dinda Tahta barangkali, silakan. Oke, siap Gurunda. Makasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita doa ya. Sebelum saya berdoa, kita doa untuk yang mu'alaf, juga untuk diri kita.
juga untuk guru-guru kita ya. Yang pertama untuk yang baru mualaf, mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayatnya dan diberi kemudahan di dalam mempelajari ilmu Islam nanti. Dan juga mudah-mudahan saudara-saudaranya ya mendapat kenikmatan hidayah juga ya, seperti adik kita ini. Dan ya, ingat, tambah sayang ya kepada keluarga, karena dalam Islam harus lebih sayang lagi ya kepada keluarga, abang-abangnya, orang tua, hormati, karena dalam Islam sangat dianjurkan menghormati orang tua, keluarga, semuanya. Dan juga untuk diri kita ya semuanya ya, di samping kita bahagia mualaf juga kita berdoa mudah-mudahan kita juga istiqomah iman Islam kita ya. Dan juga yang terakhir untuk guru-guru kita, Amin. kita Amin, amin. ya yang berdakwah di dalam menyampaikan agama tauhid ini, mudah-mudahan guru-guru kita, sahabat-sahabat kita yang berjuang diberi kesabaran, ketabahan di dalam menyampaikan, dan mudah-mudahan banyak orang yang dapat hidayah melalui guru-guru kita semua ya. Baiklah, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk seterusnya adik kita ya, adik kami ini yang baru mualaf, sempatkan setelah ini kalau bisa mandi ya, yang mana di dalam Islam itu disunahkan mandi, karena kulil ladzina kafaru yantahu yufallahu ma qad salaf. Katakan kepada orang yang kafir, kalau mereka berhenti dari kekafiran, maksudnya dia mu'alaf, maka semua dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah. Jadi adik ini sekarang sudah ibaratkan baju yang bersih putih ya, atau kertas yang putih, tidak ada dosa sama sekali. Tinggal untuk seterusnya, apa yang diperintahkan oleh Allah lakukan, yang dilarang dijauhi. Dan ingat, masalah ibadah itu kita ini ajaran samawi. Ajaran samawi itu seperti Musa, Taurat, ada perintah, larangan, banyak ibadah-ibadah ya. Begitu juga setelah Musa ya, bahkan Yesus sendiri ya beribadah ya. Beda dengan ajaran di luar samawi, mereka ini tidak ada aturan ibadah. Kalau orang Yahudi diajarkan oleh Musa tiga kali sehari, kalau kita 5 ya. Itulah tandanya samawi, karena kita itu nanti akan dipindah nanti ke akhirat, itu ya surga ya. Orang masuk surga itu karena kita beribadah itu setiap hari itu. Makanya jangan dianggap oh masuk Islam ini banyak perintah ya, karena kita ajaran samawi, ajarannya para nabi, mulai dari Nabi Adam ke Nuh ke Abraham ya, Ibrahim, Ismail, Isa, Musa, Isa, sampai ke Nabi Muhammad. Itu mereka memang ahli ibadah semua ya gitu. Makanya itu saja. Untuk mandinya tidak usah bingung-bingung niatnya. Kalau ingat niat saya mandi besar gitu saja karena Allah, udah. Atau apa tadi ya, saya lupa. Ya udah pokoknya ya saya mualaf disunatkan mandi, ya udah langsung mandi ya, sekujur tubuh udah selesai gitu aja, nggak susah niatnya ya. Mohon maaf ya sahabat-sahabat sekalian, saya harus izin karena saya udah ditunggu dia.
Kebetulan ada yang keseleo lidahnya, mau diurut dulu bentar. Oke, teman-teman sekalian, mohon izin Adinda siapa kita ini yang baru mualaf, mudah-mudahan kemudian istiqomah, amin ya rabbal alamin. Dan abangnya Bang Randy itu juga mendapatkan hidayah, amin. Saya pamit sementara, insya Allah kita jumpa lagi di masa yang akan datang, besok, lusa atau seterusnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Gurunda Terima kasih, kita. Sama-sama semuanya. Ya, salam satu Tuhan. Mungkin ini Pak Nugroho dulu, karena kapan lagi ada kesempatan, silakan dengan Gurunda, monggo. Semua yang saya paparkan diiyakan semua, mau kayak mana diskusinya? Lah kan memang iya Pak Suma, gimana? Memang itu benar lah. Saya kan nggak mungkin kalau benar terus saya bantah, kan nggak mungkin kan. Memang benar kan? Iya. Anggap saja gitu, Bang. Kalau mengenai Pak Henry Tan tadi Mbak bisa dikomentar dikit nggak? Soalnya beliau ini mau ke kiri salah, mau ke kanan salah, tapi beri clear semua gitu loh. Gimana itu? Jadi Kalau saya gimana Bang? Silakan Bang Nugroho dulu. kalau saya tadi kok nganu ya, memang mungkin ilmuku tentang kekristenan kitab suci terbatas ya. Jadi nggak nyambung saya ngomong sama Pak Pendeta tadi. Ya kalau saya jujur ya, saya menganggapnya anak-anak kecil. Anak kecil yang melihat kapal selam lalu mengatakan kapal selam itu adalah ikan. Jadi sekuat apapun kemudian saya menjelaskan bahwa itu adalah kapal selam bukan ikan, dia akan tetap ngotot. Jangankan saya, tertulis pun di kapal selam itu kapal selam, tetap aja dibantah. Yesus bersaksi tentang dirinya, Yohanes 5 nomor 36, aku adalah utusan, tetap juga dibantah. Bahkan hidup kekal menurut Yesus, resepnya, kuncinya harus mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan, tetap juga dibantah. Jadi mau kayak mana kita hadapi? Iya, mending pelukan aja kita. Benar itu kan. Nah, takutnya kalau kita diskusi sama beliau, suasana udah bagus, persahabatan udah muncul, tiba-tiba kita ngotot, emosi, dia marah, merah muka nanti. Kehilangan temannya kan cuma dua, saya dengan Kodondi. Kalau sudah kami hantam juga dengan argumentasi Bible, nggak adalah temannya, habis sudah. Apalagi dia menginginkan pertemanan, ya sudah, ayo pertemanan. Karena saudara pendeta Henry Tan itu sebenarnya tahu kebenaran itu, dia tahu. Cuman dia ya tutup kuping aja. Nggak mungkin seorang yang rajin baca Bible tidak tahu kalau Yesus bersaksi dirinya utusan Tuhan. Dan Yesus kemudian memproklamirkan kalau murid-muridnya setelah mendapatkan pengajaran, murid-muridnya semuanya percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3, segala firman, semua sabda, semua inti ajaran Yesus telah terima dari Tuhannya dan Yesus sudah sampaikan. Setelah inti pengajaran ini sampai kepada muridnya, apa hasilnya? Muridnya percaya Yesus utusan Tuhan. Dah selesai. Nah itu dia. Jadi agak berat kalau kita mau berdiskusi dengan Pak HTD, karena dia orang baik dalam arti kata ya, beliau orangnya humoris. Ketemu kita itu memang sejak pertama ketemu dengan saya offline itu dia menghindari berdiskusi itu dengan saya. Dia menghindari karena pasti saya tidak akan pernah lari dari argumentasi saya. Yesus utusan, ya pasti akan saya berikan bukti-bukti berdasarkan Bible. Nah, sementara senjatanya adalah Bible. Tapi Bible juga yang akan melumpuhkan bisa daripada senjatanya dia. Kalau di Al-Quran ada jelas Nabi Isa utusan Tuhan. Nah di Bible pun jelas Yesus utusan Tuhan. Tapi yang bukan utusan Tuhan memang ada juga, yaitu Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Itu juga bukan utusan. Tetapi Tuhan itu sendiri, dewa itu sendiri yang mengosongkan dirinya menjadi manusia Yesus. Filipi 2, 6, 7, 8. Itu memang berbeda. Berbeda dengan Yesus yang datang kepada Bani Israel yang dilahirkan Maria, dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Itu berbeda.
kalau yang datang kepada Maria berdasarkan Yohanes, perkataan Tuhan yang menjadi daging, firman menjadi daging. Nah, kalau yang datang ke Paulus bukan firman lagi, tetapi memang betul-betul si Bapa ini yang mengosongkan dirinya, meninggalkan ketuhanannya, keteosannya, lalu mengambil rupa hamba, jadilah dia manusia Yesus. Jadi itu berbeda. Kalau yang anak Maria, perkataan Tuhan menjadi Yesus. Kalau Yesus yang datang ke Paulus memang dewa yang mengambil jasad manusia. Bahkan seluruh apa yang ada pada biologis Yesus berdasarkan bisikan kepada Paulus dalam Kolose 2 nomor 9, mulai dari kuku sampai rambut itu semuanya adalah ilahi. Jadi berbeda konsep. Tapi Pak HTD mencoba menggabungkan menjadi satu, sehingga apa yang terjadi? Ya Yesus only. Satu-satunya Tuhan ya Yesus, pokoknya Yesus. Tidak ada lagi yang lain. Makanya dia katakan ya very clear, artinya tak ada masalah, pokoknya Yesus adalah Tuhan. Dah, selesai, titik. Begitu teman-teman sekalian. Ya, ini ada saudara kita mungkin dari sekte mana, Pak Kian? Semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekte susah. Oke, ada satu lagi ini Gurunda. Sai Gai, selamat malam Sai Baba. Sai, selamat malam Sai. Meow. Sai, aduh kak gimana manggil Sai? Ayo silakan naik teman-teman Kristen, saudara Kristen silakan naik. Tapi gini loh, Pak Nugroho ini kan udah 1 bulan lebih main TikTok. Kira-kira apa yang diragukan tentang Islam, gitu aja sih? Atau nunggu waktu kapan? Ya, nggak ada ragu lah. Memang benar Islam tuh. Masya Allah, Allahu Akbar. Makanya tadi kan saya bantah Pak Pendeta tuh, Yesus kan memang utusan. Jangan ngomong utusan lah, sudahlah, kita diam lah. Kita sebagai orang Jawa, kalau orang tua udah ngomong gitu, walaupun kan diam aja lah sudah. Iya, memang utusan. Iya. Orang tua ya. Perlu. Kalau orang tua sudah ngomong gitu ya. Iyalah, kita manut aja. Sambil mendongkong. Ada pula kitab disimpan di surga. Aduh. Iya. Ya mungkin dia pendeta, tapi ya mungkin terlalu tinggi ilmunya, jadi ngomongnya kita nggak paham. Melewati akal. Di luar kepala Pak Suma, di luar kepala, jadi lupa semua kan. Pak Pendeta Nugroho. Saya bukan pendeta tuh ya. Emang nggak ada niat untuk murtadkan Bang Juma, nggak ada niat? Oh ya enggak lah, saya selalu bilang jangan masuk Katolik itu jangan-jangan nanti Anda yang mualaf loh. Kita kan nggak tahu kan yang santan itu kan ini dia nih. Coba diuji dulu Pak Nugroho. Itu kan berjalan, kita nggak bisa ngomong oh pasti gini kan, enggak lah, kita kan diskusi, oh ya ini benar ini tidak. Tapi kalau tadi Pak Pendeta tuh kayaknya ya Pak Suma ya, kalau saya nilai kok ngaco nih orang. Sudah melampaui akal, udah di atas akalnya. Di luar kepala, makanya di luar kepala ngomongnya. Iya. lupa semua. Di luar kepala artinya sudah nggak ada perhitungan lagi, ngomong asal ngomong aja. Iya. Ya, kadang-kadang jujur aja saya tuh kurang kalau orang kalau bisa 5 miliar nggak usah lah ngomong kayak gitu. Siapa mungkin yang mau 5 miliar? Tadi pendeta tadi ngomong 5 miliar kan? Buat ya enggak, kalau bisa Kang Dito nunjukkan Yesus itu utusan apa tadi, kasih 5 miliar. dalam kita nggak jengkali orang ya, tapi kalau lihat kondisi kayak gitu saya rasa 1 miliar aja belum pernah pegang. Ya kan, nggak usah ngomong kayak gitu tuh, nggak perlu lah ngomong kayak gitu, tinggi itu nggak perlu ngomong tinggi dan apa. Kalau saya kecil-kecil aja Bang, 20 juta aja, ini sudah hampir sebulan ini belum terjawab ini. Nah yang ngomong 5 miliar tuh aku rasa nggak usah terlalu tinggi kayak gitulah, sombong namanya kalau menurut saya. Iya, sudah dikasih nubuatannya tadi tuh Bang Nugroho, udah dikasih nubuatannya, masih menyangkal juga. lah saya aja ngomong Yesus itu kan memang utusan, langsung kena marah. Daripada nanti butuh sifat statin, ya kan? Iya.
Ya telah biarin aja lah. Kalau menurut saya. Oh, ilmunya sudah di luar kepala ya kan ya. Ya lupa jadinya apa? Di luar kepala itu kan lupa. Lupa Kalau di luar kepala. kalau nggak lupa kan masuk di dalam memori otak kan. Kalau di luar kepala berarti kan lupa. Lupa. Iya iya iya. Iya. Offside. Offside. Melampaui akal. Nggak ngaco ngomongnya ngaco. Kalau saya lihat ngomongnya ngaco. Ngaco ya. Ngaco. Iya ngaco, betul. Sepakat kita. Nah, kita nggak boleh sombong kan Pak Suma. Betul. Walaupun kita punya 5 miliar pun nggak usah. Kalau bisa tunjukkan saya kasih malah 5 M. Malah justru yang gitu tuh jangankan 5 M, 1 M aja belum pernah pegang, lihat aja belum pernah. Yakin saya. Itu karena Orang tampangnya atau apanya itu bang? Karena omongannya biasa kalau punya duit beneran nggak mungkin keluar-keluar itu. Takut diperiksa gitu kan ya? Ya itu dia. Biasanya kan gitu, ya kan? Itu. Ya kan saya sering dengar, mohon maaf ya Pak Suma, kalau sama Bang Etis tuh, si Etis tuh terjun dari Monas itu nggak perlu ngomong kayak gitu tuh, ngapain gitu. Iya, Kita nggak boleh sombong lah, kita nggak boleh sombong. Atasnya langit masih ada langit, jangan kayak gitu. Nanti kalau yang di atas denger, yang atas didengar, dicabut nyawanya detik itu juga lah, gawat. Iya kan, kita kan nggak tahu. Iya betul. Begitu kita sombong, mati dalam keadaan sombong 5 miliar terjun dari Monas lah, nah repot kita. Tuh. Iya, masya Allah, luar biasa Pak Nugroho ini. Masih di dalam kepala dia ilmunya. Masih belum di luar, belum di luar. Belum di luar. Kalau Pak Pendeta tadi di luar kepala dia, lupa. Iya. Ada yang bilang kenapa Pak Nugroho diam aja tadi pada saat pendeta takut dikutuk sama orang tua. kita meluruskan kalau apa namanya Yesus itu memang utusan, langsung kena marah. Nah sudahlah, takut nanti jantung kumat pula kita disalahin. Iya betul. Seibarat orang tua kan ya, kita dengarkan aja ya kan ya. Betul. Ya asal dia kan ngomong nggak ngujat, nggak ngaco, nggak fitnah agama aja, kita diam aja. Kalau kayak tadi ya kita anggap angin lalu lah. Iya. Iya. Mertuanya Bang Handi itu. Calon. Iya. Bapak angkatnya si Palen. Tadi sama Bang Goto tadi sebenarnya kalah ilmu kalau saya nilai lo ya. Soalnya dia terserah diskusi terserah tuh apa dia nggak ketemu lah kayak gitu. Ya itu dia udah melampaui akal. Oh iya bener, kembali lagi ya pasal 1 sudah di luar kepala tadi lupa. Iya. Terserah. Makanya begitu saya masuk nggak usah lah kita berdebat, kita kan teman toleransi aja, kita pelukan aja kita. Ya kayak gitu dari dulu, menghindari diskusi. Karena kalau saya gaskan matanya langsung merah. Kalau itu kayaknya emosinya Pak Suma ya, emosinan kayaknya kalau lihat orangnya model-modelnya. Iya, betul. Walaupun bercanda-canda tapi kalau kesenggol dikit emosi. Ya, iya, sama seperti Pak Bom juga begitu. Cepat emosi. Kalau Bom ngomong kosong aja. Ngomongnya sebesar badannya. Ngomongnya sebesar gitu badannya. Kita ngomong bener ada apa adanya kan, ngomongnya sebesar badannya. Betul. Iya. Melampaui akal juga kalau dia. Di luar kepala ya. Di luar kepala juga. Apalagi kalau tidak ada koin bang, kalau tidak ada koin itu sudah ada koin. Betul. Masya Allah. Ditanya apa legalitasnya, malah bahas kutu, bahas tulah dia. Allahu Akbar. Oke, silakan host dinaikkan kalau ada tamu di bawah. Selamat malam Bang Yaya, Muslim atau Kristen Bang Yaya? Bang Yaya, terjeda dia. Tidur dia kali. Jo Eva, Muslim atau Kristen Jo Eva? Kak Jo Eva. Selamat malam Kak Jo Eva, Muslim atau Kristen? Kalau nggak bersuara aku izin turunin ya. Kadang naik tapi nggak ada ngomong. Iya.
Tapi emang udah beberapa hari ini Gurunda oten-oten ini kayaknya udah mulai pada sadar atau pada ikut puasa ya? Sepi semua Komal. Ikut puasa. Ikut puasa nggak kuat. Nggak kuat. Loh, bukannya Yesus 40 hari 40 malam? Nah itu Yesus. Kita kan bukan. Katolik ada puasa Pak Nugroho? Ada. Puasa bernapas kalau di Katolik. Ini kalau Protestan puasa rohani ya Pak Nugroho? Kalau Protestan kurang tahu ya. Kalau kita Katolik puasa sama pantang itulah. Protestan katanya Protestan puasanya 40 hari 40 malam langsung katanya. Itu pakai infus ya kuat. Kalau nggak pakai infus nggak kuat. Itu puasa tuh mau menemui Tuhannya gitu. Pak Nugroho jangan kemana-mana ya, nanti Mbak Grace mau belajar Islam insya Allah tuh. Mudah-mudahan aja malam ini beliau tersentuh hidayah. Siapa? Mbak Grace. Oh, Mbak Grace. Oh. Yang semalam sama Gurunda. Sudah tersentuh itu, cuman takut sama kedua orang tuanya. Nah iya. Loh, kenapa takut? Kok takut? Takut nggak dapat warisan mungkin. Ya jangan sampai mikir gitu lah, nggak usah takut. Kalau memang keyakinan yang di atas pasti ngasih rezeki, nggak usah takut, ngapain pusing. Ya itu bisa, dia nggak takut, dia kan perempuan bang. Kalau Bang Nugroho mau terima di rumahnya jadi yang kedua mungkin dia nggak akan takut misalnya. Bingung dia mau kemana nanti. Oh gitu ya. Iya. Mas perempuan masih muda pun ketengok itu. Umurnya mungkin 18 tahun. Oh 18 tahun masih aman Pak Suma, tidak kena di bawah umur masih aman tuh, tadi 17 masih aman kan. Masih iya aman, iya, tuh. iya. Masih Nggak kena pasal kita. Udah bisa dibawa arisan ya. Pak Nugroho anaknya berapa bang? 1 Pak. Oh 1, pengantin baru berarti ya? Enggak, saya sudah 17 tahun. Nikah. Kenapa masih 1? Ya mungkin yang di atas cuma ngasih rezeki 1 kan. Oh. Tapi abang maunya 3, 5. Katanya Pak Nugroho menghemat, katanya gimana sih? Ya benar, menghemat biar nggak bayar banyak pengeluaran kan. Iya. Menghemat. Iya. Nah ini masuk akal. Istri capek kan, istri capek kan mungkin kan, jadi ya sudahlah. Oh iya. Dia sibuk kerja juga Pak Suma, jadi ya gitu. repot kan. Oh iya betul, masuk akal. Bukan di luar akal ini. Ya masih masuk lah. Kalau di luar akal lupa semua nanti. Iya betul. Di luar kepala ya lupa kayak Pak Pendeta tadi, ngaco. Iya. Dia ngomong apa tuh, Alkitab disimpan di surga. Emang perpustakaan disimpan di sana. Iya. Pak Suma Sulawesi di mana Pak Suma? Di ini Makassar. Oh, Makassar. Oh, saya pernah ke Ternate, Tidore, Halmahera, Palu pernah saya. Sulawesi juga ya itu ya, pernah sih. Soalnya istri dari Manado kan, asli Manado. Oh, iya. Manado. Iya, semua. Pangan apa kita Gurunda Manado? Iya. Pangan apa kita? Ngana, terus apa lagi tuh? Ngana, kalau ngomong ngana. Poco-poco. Ya poco-poco, kalau pagi-pagi sudah pada mabuk. Ngana itu dulu Pak Nugroho, kalau sekarang kan udah diganti jadi ngono. Ngono ya itu begitu direvisi ke Jawa jadi ngono. Direvisi seperti Direvisi. Ya kan? Direvisi kan. Bahaya juga ya. Kalau masuk ke meja lai itu semuanya jadi berubah. Ya, langsung direvisi. Ya kan? Ngana di sana jadi di sini ngono. Kalau agak ke dalam sini ngini. Nah, kan revisinya sampai 3 kali. Kalau ngono ngana ngini. Nah, itu. TB2 menjadi ngilu. Bang Suma asli orang mana? Orang Bugis Makassar. Coba dipanggil Pak Estra Suruh ke sini. Ditelepon, Bang Handi telepon Estra Suruh, Bang Handi. Saya sudah lama tidak pernah kencing di telinganya. Bang Handi, telepon coba Pak Estra.
Atau Joshua Teu. Si Tai Lalat. Coba di telepon sini Bang Handi. Atau Pak Lamsen. Lamsen Niwaho. Atau Pak Martenale. Asal jangan Ibu Watiwena, iya. Tempo hari ke Sudiang Bang Suma. Oh ya? Iya ke Sudiang itu belum lama itu dia. Oh. Tempo hari di gereja Toraja ini Taman Sudiang. Oh iya. Khotbah. Iya dia khotbah di situ. Dia janji saya kalau ke Makassar dia mau kabarin, dan kabari kan. Kenapa tadi kabari? Itu Dia ke dia. situ itu gereja Toraja tuh. Dekat rumah padahal. Iya betul. Belum sebulan itu. Oh iya. Saya kaget loh kalau suaminya Ita itu adiknya Bang Goto. Oh iya, tapi sudah meninggal Bang almarhum. Sabar itu anak, dekat rumah, depan rumah kan. Iya betul. Meninggal muntah darah itu Bang. Kok dong? Apa hari padahal sabar ini anak. Ya, enggak Diam. tahu, kurang tahu saya habis makan bakso langsung muntah darah. Kok makan bakso muntah darah? Ya, kurang tahu juga Bang. Mungkin diracun orang. Kan dia mualaf juga itu. Oh sempat mualaf ya? Iya mualaf, sudah mualaf kita sholatkan kan. Allahu Akbar, Masya Allah. Sempat mualaf. Oh iya. Belum lama dia mualaf tuh. Kita sholatkan di masjidnya. Kalau istrinya itu kalau nggak salah sudah 3 yang mualaf istrinya. Saudara-saudara istrinya maksudku. Iya betul. Kan bapaknya itu saya sekampung bapaknya. Iya orang Palopo itu Bang. Orang Palopo. Cuman mertuanya kayaknya masih ya. Iya betul yang tua itu. Iya kuat dia ya. Iya betul yang Oma. Kan Pantai Costa itu Bang semua. Ini pertanyaannya nih Bang Nugroho ini kapan nih mau mulai maju-maju sedikit? Belum nih, masih Pak. Handremnya masih kencang nih, handremnya. Tapi Pak Nugroho udah percaya kan cuma satu Tuhan? Saya, Iya. saya kalau Tuhan Bapa di surga ya satulah. Yesus utusan memang. Percaya nggak Nabi Muhammad? Percaya dalam arti dia nabi gitu, ya percayalah. Jangan kan Nabi Muhammad, Al-Qurannya aja percaya. Masya Allah. Ya jadi faktor hidayah aja ini Bang Andi. Jangan kan Nabi Muhammadnya Bang Andi, Al-Qurannya aja percaya, udah kesana kok. Alhamdulillah. Ini Bang Tony nggak ada suara. Ya nih Bang Tony, selamat malam Bang Tony, Muslim atau Kristen Bang Tony? Bang Tony, di mute itu Bang Tony, aku bukakan mic-nya. Ini di sini Bang Handi lagi rapi-rapiin baju Bang semua. Mau kemana dia? Beliau? Beres-beres doang. Oh, kupikir mau suluk. Enggak. Bang Tony, Muslim atau Kristen Bang Tony? Oh mau ngungsi katanya Bang Zuma. Mengungsi. Ngambek dia, nggak ada yang kasih THR. THR. Tendangan hari raya. Oh iya ada itu, sabar dulu Bang Handi. Tadi Bang Esau apa itu yang mualaf itu, dia chat saya, dia bilang Bang Goto, Bang Handi saya WA pun nggak dibalas-balas. Betul ya Bang Handi? Orang saya jarang buka WA, lagi sibuk. Oh iya betul. Saya bilang mungkin habis lebaran itu Bang, karena Bang Handi itu malas itu baca-baca WA. Apalagi DM. Kalau di DM itu dia nggak pernah buka DM-nya. Di mana beliau Esau ini? Nggak tahu Bang Handi itu. Kamu udah dikontrol di Jawa Barat, teman di sana udah ngontrol kok dia. Jawa Barat? Ya, Bandung ya, Kang Satria kan udah, teman-teman api Jabar udah mengawasi dia gitu loh. Iya, Mau disunat gitu? Masih dalam tahap pengawasan dulu. Jadi ini loh teman-teman yang baru mualaf, jadilah mualaf yang mandiri. Kita ngerti kok keadaannya seperti apa. Tapi kita juga tahu
arahnya kemana dalam hal yang memberikan informasi gitu loh. Ada kewajiban, tapi jangan juga terlalu banyak mengadakan tangan ke atas. Nah, di sinilah keseimbangannya begitu. Ya, semoga ngerti-ngerti saja, biar kita nggak salah sasaran. Itu ya, Kang ya. Iya. Itu jangan dikit-dikit Bang cuma lapar buat bayar kontrakan. Gimana lu? Berarti ada motivasinya Iya, di ranah itu ada. publik lagi, di ranah publik, di apa di Ada ranah motivasinya TikTok lagi. itu. Malu itu, harusnya malu. Itu di bawah ada yang ngomong, katanya saya takut sunat makanya nggak mualaf. Saya SD kelas SMP kelas 1 udah sunat tahun 86. Sunat ini Pak Nugroho sudah sunat. Sudah. Udah Malah sunat. habis sunat pengajian di pondok pesantren Simbah dulu. Iya, Pondok pesantren. Habis sunat soalnya dapat duit kan. Zaman tahun-tahun 86 kalau sunat kan dapat duit banyak. Iya. Kalau mau sunat lagi bisa juga dikasih lagi duit banyak Bang. Kalau udah kepanjangan baru sunat lagi Pak Suma. Ini masih cukup lah saya. belum kepanjangan belum. Masih SNI. Masih. Belum kelas Eropa apa Afrika. Belum. Iya. Kang Dito mungkin udah kelas Afrika, mau disunat 2 atau 3 kali Kang Dito? Enggak. Enggak ya? Serius pula tuh jawabnya enggak, katanya enggak. Allahu Akbar. Sunat hati Bang Andro ini. Ini Bunda Sipa dari tadi minta naik, ternyata wah begini, aduh, berisik Bunda. Terus Pak Nugroho kapan nih ikrar? Jangan terlalu lama Bang. Belum nih. Belum Bang Edi, belum. Bahaya Masih loh malas itu. sholat. Jangan sampai. Takut dia. Takut sholat dia, takut mandi junub. Mandi jam 4:30 subuh Kedinginan ya? takut. Kedinginan. Kedinginan ya. Iya. Kedinginan. Bayangkan Padahal mandi 4:30 kalau di subuh. Semarang tuh di Semarang tuh panas cuacanya, pengennya mandi terus kalau di Semarang. Kalau Bang Merdi nggak mandi tuh kayak nggak enak. Semarang kan panas, Oh, gitu. Pak Suma. Nah, 3, Gitu 2, ya. 3 gitulah. Takut kena air wudhu dia. Nanti kayak Pak Saipudin, capek dia sujud 5 kali sehari, nggak mau dia. Makanya dia murtad. Betul. itu kacau kalau kayak gitu. Kalau kita sudah menentukan pilihan kita harus jalani semaksimal mungkin kan. Nggak boleh kayak gitu lah. Ya itu alasannya dia murtad itu. Itu alasan error loh itu. Di luar kepala tadi Pak Suma, itu alasan di luar kepala tadi. Udah gila berarti. Di luar kepala kan nggak konsen lagi otaknya. Iya. Bisa lah kayak gitu, nggak boleh lah. Udah koslet ya. Kalau kita udah tentukan apa yang kita pilih ya kita harus maksimalkan. Tuh. Ada yang minta Banyuwang ngaji sedikit katanya. Gak apa-apa lah. Bagus lah buat. Kita baca surah apa ini sebelum tidur? Bacaan saya sudah juz keberapa itu? Al-Muluk 20 Al-Muluk. Sambil menunggu Oten ya teman-teman, kita baca Quran bulan suci Ramadan. Al-Mulk ya Pak Al-Muluk, insyaallah. Aku ambil Al-Quran dulu. Baik. Udah, oke. Udah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي
خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشئا وهو حسير إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويخبطن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور
أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تتقون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غيرا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanallah. Maha suci Allah. Masya Allah. Pak Nugroho mau kirim KTP, Pak Nugroho? Belum nih. Oh, belum. Tapi syahdu bener kalau didengerin. Nah, pakai headset kan? Syahdu. Ingat zaman-zaman dulu waktu kecil di rumah kakek nenek pada ngaji gitu kan. Masya Allah. Nugroho baca terjemahannya surah Ar-Rahman, silakan. Iya bang Pak Nugroho berbarang kita juga kan dari sebelah ke ini ke jalan yang lurus Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
والحب ذو الأصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان الحمد لله يرسل عليكما سواد من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهار فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء
ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah. Bang Palopo, kenapa ya teman Kristen minta maaf saja ya? Di situ sudah paham itu maut itu kematian. Tuh tanya lagi apa itu maut? Iya, karena coba gini loh Pak, kan dia dia kan bangkit lagi. Bangkit lagi. Dia tidak takluk itu tidak kalah ya kepada Iya, maut. karena dia bangkit lagi. Karena dia bangkit lagi. Proses Kita sama kebangkitan loh. nanti bang, proses kebangkitan berarti dia pernah mati. walaupun Mati dan bangkit sedetik. itu satu paket, Pak. Satu paket, tidak Sebelum takluk sebelum pada maut, bangkit bukan kan dua mati paket, dulu. Pak. Gini loh Pak, kalau Itu kita sudah manusia, memang satu paket. kita manusia biasa Pak, kita takluk sama Begini maut, Pak. kawan-kawan Kristen, kalau Anda menggunakan narasi itu, Anda lagi ketampol lagi. Kita juga manusia mati mau bangkit lagi loh. Jangan cara itu. Siapa bilang bangkit lagi Pak? Siapa bilang kamu kalau udah mati besok hari kiamat kamu dibangkitkan lagi? Semua Sekarang orang percaya gini, itu.
Nggak bisa, jangan pakai narasi di situ kamu. Itu namanya logikal falasi. Nggak bisa, Bang. Kalau Anda mengatakan sesuatu yang pernah mati dan bangkit lagi nanti itu Tuhan, nggak bisa. Ya kan sekarang kan pertanyaannya tidak takut. Makanya kamu itu heran ya. Coba gunakan cara berpikir yang baik. Jangan menggunakan logikal falasi di sini. Tadi kamu mengatakan pura-pura nggak tahu apa itu maut. Takluk itu apa? Tidak akan pernah mati itu takluk. Tidak akan takluk dengan maut. Tidak akan bisa mati dia. Itu maksudnya takluk dengan maut. Ya emang Yesus kalau dia mati, mati takluk dengan kematian, kalah dengan kematian. Benar. Yesus pernah mati belum? Dia nggak mati, Jawab. dia bangkit. Saya tanya, waktu 3 hari dia mati, itu mati apa enggak? Sekarang gini, Satu-satunya yang tidak takluk kepada maut hanya Tuhan Yesus, karena dia bangkit dari kematian. Jadi maut itu tidak bisa menaklukkan dia. Nah, disitulah kita tahu. Amin, iya amin, bro, amin. ya. Kan dari mana kita tahu dia tidak takluk kepada maut? Kenapa? Ketika dia mati dia bangkit hidup abadi selama-lamanya. Sebelum dia bangkit dia mati atau tidak? Sebelum dia bangkit, dia hidup, tapi dia kan mati. Mati. Terus dia bangkit, makanya dia tidak takluk kepada maut. Berarti Tuhan Kenapa? pernah mati. Dia menaklukkan maut itu sendiri, dia bangkit. Di situ aja pun nggak Berarti paham. Tuhan pernah mati. Betul, dan bangkit. Sudah, Tuhan mati. Tapi dia bangkit toh, jangan lupakan. Itu yang mati dari bangkit. Itu sepaket mati dan bangkit. Nah, kalian tadi bilang kalian akan mati dan bangkit. Dari mana kamu tahu kalau kamu mati dan bangkit sementara di dalam agama pernah ada yang mati dan bangkit? Yo. Itu yang Buktinya bangkit. Yesus berkata manusia akan mati sekali aja dan bangkit sekali. Ada dalilnya. Itu yang mati darah dan daging, Pak. Sebentar dulu, jangan. Kami itu mati dan bangkit memang betul. Karena apa? Tuhan Yesus jaminan kebangkitan kami. Nah, kalau kamu nanti bangkit di hari zaman, siapa jaminan kebangkitan kamu? Tuhannya Yesus, Tuhannya Yesus. Loh, siapa jaminan kebangkitanmu yang pernah mati dan bangkit untukmu supaya kau juga bangkit? Tuhannya Yesus. Kalau di dalam agamamu siapa? Siapa pernah mati dan bangkit? Ada? Allah. Siapa? Allah Allahmu yang pernah mati dan bangkit? Kok mati? Hah? Kalau Kan yang jaminan pernah kebangkitan mati berarti bukan Tuhan. Karena di sini dikatakan Iblis juga dialah. tidak pernah mati. Iblis juga nggak pernah mati. Lalu iblis itu Tuhan. Mendingan jadiin aja iblis Tuhan karena dia nggak takluk kepada maut. Kamu yang bilang kan Tuhan tidak pernah mati. Kamu yang bilang sendiri, bukan saya. Nah, iblis juga nggak pernah mati. Oke. Berarti bagimu iblis itu Tuhan. Oke, ketika Tuhan mati 3 hari, siapa yang jadi Tuhan? Silakan. Ketika tubuh Tuhan mengalami kematian, dia tetap Tuhan di surga maupun di segala dimensi. Karena apa? Roh Enggak, keilahiyahnya tidak pernah mati. Jangan dulu. Ketika Nah, Yesus, kalau kamu sabar dulu, sabar. Ketika Tuhan mati 3 hari, siapa yang jadi Tuhan sebelum bangkit? tetap roh keilahian Tuhan Yesus berkuasa baik di surga maupun di bumi. Berarti Tuhan nggak mati. Tubuh Tuhan mengalami kematian. Tubuh Tuhan mengalami kematian. Iya. Nah, yang tidak mati siapa? Roh keilahiannya tetap hidup Berarti berkuasa. ada 2 Tuhan, Tuhan yang hidup dengan Tuhan yang mati. Rohnya Tuhan Yesus itu ya dia sendiri, Yang menjadi tubuh ini apa? Ini tubuh itu jasmaninya Tuhan Yesus. Tubuh Tuhan mati, tubuh Tuhan. Iya, tubuh setelah Tuhan mengalami Tuhan kematian. Mati, apakah masih ada Tuhan yang hidup? Tetap, karena roh keilahiannya itu, rohnya Tuhan Yesus itu ya tidak bisa mati. Kamu Berarti aja Tuhan manusia, nggak mati. dengar dulu. Tubuhnya mengalami kematian. Begini, dalam dirimu kan ada tubuh, jiwa, dan roh. Tubuhmu bisa mati, tapi roh dan jiwamu tetap hidup. Namun roh dan jiwamu tidak maha hadir, tidak maha kuasa, dan Tuhan yang nentuin kamu masuk alam maut atau firdaus. Kalau tubuh Tuhan Yesus itu mengalami kematian, roh keilahian Tuhan Yesus, rohnya itu yang disebut ilahi, dia tidak pernah mati. Roh Tuhan Yesus itu melingkupi segala sesuatu, berkuasa baik di surga maupun di bumi, di segala dimensi. Berarti Tuhan nggak mati. Tubuh Tuhan mengalami kematian. Bang Polopo, aku mau tanya sama kanan. Kamu mengetawain ketidaktahuanmu. Sabar. Aku tanya dulu, Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan, Mikana? Bangkit sendiri. Bang Polopo di mana datanya itu katanya dibangkitkan oleh Tuhan? Jadi sebenarnya Tuhannya orang Kristen itu sabar ya. Roh Tuhan Yesus itu disebut Elohim, karena Elohim itu kan roh.
Ya. Oke, kita tanya dulu ya. Jadi roh diri Tuhan Yesus itu Elohim, Iya, Allah. nggak apa-apa. Tubuhnya disebut tubuh Allah atau tubuh Tuhan. Tapi Oke. Allah itu yang roh itu sendiri dalam diri Tuhan Yesus, rohnya sendiri nggak pernah mati. Baik. Saya mau tanya Pak Guru Besar, siapa nama Tuhan Anda? Guru Besar? Allah Subhanahu wa taala. Mbak Mikana, siapa nama Tuhan Anda? Ya, Allah Yeshua Subhanahu wa Masya taala. atau Yahweh Yasa, yaitu Yeshua. Tuhannya orang Islam sudah membangkitkan Tuhannya orang Kristen. Nggak ada di situ Tuhannya orang Islam. Kan saya tanya tadi kan. Aduh, jangan takiyah. Jangan takiyah. Jangan saya takiyah enggak. itu Alkitab apa Al-Quran? Loh, saya kan nanya aja Itu kepada Alkitab. Guru Besar. Sebentar, Siapa oke, nama saya- Tuhannya? Kata Guru Besar Allah. Sekarang Oke. saya tanya Mikana, siapa nama Tuhan Anda? Anda katakan Yesus. Makanya Oke, saya baca. sebentar. Tuhannya orang Islam. Sebentar. sudah membangkitkan Tuhannya orang Kristen. Oke, sebentar dulu. Tuhanmu bisa diganti namanya Theos nggak? Enggak, ini aja Allah. Enggak usah kemana-mana. Oh enggak, Ini aja sekarang Allah. sebentar sabar, jangan gara-gara rumu ini kamu mau menang sendiri. Dalam bahasa aslinya di situ Theos. Itu bukan Allahnya orang Islam, karena dalam bahasa aslinya di situ Theos. Sekarang saya tanya sama kamu, nama Tuhanmu bisa berganti jadi Theos nggak? Enggak bisa. Ya wes, kamu baca bahasa aslinya, tunjukkan bahasa asli. Baik, Bahasa aslinya tunjukin. Baik, berarti Theos Tunjukin. sudah membangkitkan Theos. Ada berapa Theos? Di situ Tuhan itu Kurios. Oh, dia Theos membangkitkan Kurios. Iya, karena Berarti apa? Yesus Kurios ya, bukan Theos ya. Bentar, baca dulu Tuhan Yesus kan gini. Kalau dalam bahasa aslinya, ya, oke, nggak apa-apa, ikut terjemahan sini ya. Theos sudah membangkit. Ini 1 Korintus versi mana itu? Tunjukkan dulu bahasa aslinya, saya tunjukkan. Bentar, bahasa aslinya aja. Tunjukkan Palopo, jangan Palopo ini ngarang-ngarang aja. Sabar. 1 Korintus berapa? Ada begitu. 1 Korintus berapa? 6:14. 1 Korintus 6 ayat 14. 1 Korintus 6 ayat 14. Jadi jangan bilang di situ Tuhannya orang Islam. Tuhannya orang Islam kan nggak bisa ganti nama. Enggak, saya kan Jadi nanya Theos. kepada ini tadi kan. Ya, 1 Korintus 6 ayat 16 ya. Ya kan? Ya. 1 Korintus 6 ayat 16. Iya. Ya. 1 Korintus 1 Korintus 6 ayat 16. 1 Korintus 6 ayat 16 yakin? Yo, Mikana yakin Oh, karena kata Allah di situ. 14. Oh, alah makanya soalnya lain ayatnya, lain isinya. 14. 1 Korintus 6 ayat 14. Ngedit. Palopo, Bang Palopo, jangan dirubah-rubah ayatnya orang, nggak boleh. Sembarang Palopo ini. 1 Korintus 6 ayat 14. Sabar. Oke. Dalam bahasa aslinya ya. Hode theos kaiton kurion egeiren. Kai hemas esegerei diates dinameus auto. Ya. Sang Allah, kalau dalam bahasa aslinya ya, Sang Allah serta Sang Tuhan. Sebentar dulu, Enggak. Kalau Theos itu bukan Allah, artinya dewa, Mikana. Enggak usah lagi. Oh alah, kamu itu ya. Gini, kalau dalam bahasa asli kan gini toh. Iya, sebentar. Mana? Ini udah Besarin dulu dong. Besarin dulu dong. Moderator dibesarin. Ya. Aduh, mau sahur pulang. Hah? Mau sahur loh. Lanjut dulu, Mbak. Lanjut. Mungkin guru besar sudah sahur. Lanjut. Oke. Ini ya. Hodeteos dan Sang Allah kai serta ton kurion. Ton itu kan kata sandang sama dengan ho juga ya, atau de kurion Sang Allah egeiren Mikana. egeiren bangkit. Aku nggak percaya. Nih makanya ini besarin loh, besarin. Kalau dalam bahasa aslinya itu ya Terjemahan Sang Indonesia pun Allah. kamu pelintir, apalagi yang begitu. Nih ya,
ini ho de ya, theos ya. Sang Allah itu dan sang Tuhan bangkit ya. Bangkit. Jadi di situ Tuhan itu bangkit sendiri ya. Karena dia sang Tuhan dan sang Allah. Tapi nggak apa-apa, saya ikuti terjemahan ini, terjemahan LI ya. Theos yang membangkitkan Kurios akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya ya. Karena apa? Elohim itu sendiri yang membangkitkan dirinya gitu ya. Dan membangkitkan kita juga dengan kuasanya. Nggak masuk, penjelasanmu nggak masuk kalau begitu. Kan di sini dalam bahasa aslinya. Bangkitkan Tuhan dan kita semua. Udah simpel aja Mikana. Kan di sini Tuhan. Tuhan, berarti Allah yang membangkitkan Yesus dan yang membangkit kita semua. Untuk makanya kalau dalam bahasa aslinya itu jelas di situ. Sang Allah serta dia sang Tuhan ya akan ya membangkitkan kita juga dengan kuasanya. Sang Allah ya dan sang Tuhan itu sendiri bangkit akan membangkitkan kita juga dengan kuasanya. Itu dalam original teksnya. Tapi kenapa LAI membuat terjemahan seperti itu supaya sesuai dengan doktrinnya? Tapi nggak apa-apa ya, makanya aku bilang nggak apa-apa kalaupun terjemahan seperti ini. Dari sini aja ya, terjemahan LAI udah kita bertanda tanya. Udah Allah di sini membangkitkan Tuhan. Tuhan itu ya Allah itu sendiri. Makanya dalam original teksnya itu sang Allah ya, sang Allah dan sang Tuhan itu bangkit akan membangkitkan kita juga dengan kuasanya. Sebentar Mikana. Ya, Mikana bilang Tuhan itu Allah kan? Tadi benar nggak? Ya, Tuhan Yesus itu Tuhan dan Allah. Yohanes 20 ayat 20. Itu Allah. Benar kan? Tuhan ya, itu ya. Tuhan itu Allah, benar kan? Iya, Tuhan itu Allah itu sendiri. Tuhan itu kan Allah. Karena kamu ingin memaksa, itu. Berarti Tuhan itu Allah itu sendiri. Benar? Iya, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Tuhan Yesus Kristus itu Kurios and Theos. Tadi bilang Allah. Iya, Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Karena ini ingin memaksakan doktrinnya agar di sini Tuhan itu bangkit sendiri. Tuhan pun jadi Allah di sini. Saya nggak memaksakan doktrin. Mau meyakinkan kita semua. Sebentar, kamu kan ingin meyakinkan kita di sini seolah-olah Yesus bangkit sendiri kan? Karena di memang betul sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus itu bangkit sendiri karena dia Tuhan dan Allah itu sendiri. Tuhan Yesus itu adalah Allah. Tuhan Yesus itu Tuhan dan Allah. Nih sebentar saya tunjukkan ayatnya ya. Nih saya tunjukkan ayatnya ya, bahwa Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri. Ini saya tunjukkan ayatnya gitu. Oh, saya tunjukkan, sabar bos. Ya, 2 Korintus 1 ayat 3. Nih. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah Bapa itu sendiri ini. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Makanya Rasul Thomas menyatakan di Yohanes 20 ayat 29, dia panggil siapa Tuhan Yesus? Ayo Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Apa jawab Tuhan Yesus? Karena itu engkau Thomas telah melihat aku. Thomas lagi kaget itu. Kamu ini ya, kamu jangan seperti itu dong. Karena apa? Sebentar ya. Ini Mikana. Sebentar, saya tunjukkan lagi datanya. Sedikit. Kalau enggak, kamu jangan framing. Sekarang kamu buka kitab Bilangan 23 pasal sebentar. Kamu buka di Bible kitab Bilangan 23 pasal 19, silakan baca. Nanti lain lagi di situ ya. Silakan. Bilangan 23 pasal 19, silakan. Iya. Sebentar. Kenapa Thomas? Nanti saya akan ke situ. Kenapa Thomas memanggil Tuhan Yesus itu Tuhan dan Allah? Karena yang mati dan bangkit itu hanya Tuhan, hanya Elohim. Karena ya di Zakaria 12 ayat 10 di situ Bapa berfirman, Bapa menubuatkan, mereka akan memandang kepadaku yang mereka tikam. Nah makanya Rasul Thomas mengatakan, sebelum aku melihat tangannya yang dipaku dan lambungnya yang ditikam, sekali-kali aku tidak percaya. Enggak tanya itu, Mikana. Iya itu saya nanti akan ke situ. Tuhan itu Allah itu sendiri.
Oke, udah, nggak apa-apa. Sekarang kalau Tuhan itu adalah Yesus itu sendiri, kamu buka bilangan 23:19, silakan. Ya. Jadi di sini teman-teman, rasulnya aja sudah memanggil Tuhan Yesus itu Tuhan dan Allah ya. Justru Tuhan harus mengkonfirmasi, ya karena kamu melihat baru percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke? Bilangan 29 ayat 13. 19. Bilangan 29 ayat 19. Oke. Thank you semuanya. Bilangan 23. Walah. Mute dulu, Bang. Bilangan 23 ayat 19. Elohim, ya nggak apa-apa di sini kata Allah ya, karena dipikir orang ini nanti untuk Tuhannya. Padahal di situ bahasa aslinya Elohim ya. Elohim bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Terus apa yang mau ditanya? Nah, di situ Allah manusia atau bukan? Ya, Elohim itu dia Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, bukan manusia. Mulai. Lu kok mulai? Kamu bilang Allah itu Yesus. Sekarang kau tanya, di sini Allah itu manusia atau bukan? Ya Yesus bukan. Manusia, kan? Tuhan Yesus itu bukan manusia. Saya tidak pernah mengatakan Tuhan Yesus manusia. Dia adalah Allah itu sendiri. Elohim itu sendiri. Yang lahir dari kandungan Bunda Maria siapa? Oke, saya jawab berdasarkan data. Ya. Silakan Pak Pendeta Besar. Saya mau sahur dulu. Lukas 2 ayat 11. Baik. Sama-sama. Ya. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu Tuhan yang datang. Yang lahir itu manusia atau bukan itu? Ini kan udah dijawab sama firman Tuhan. Yang lahir itu manusia bukan? Tuhan di sini udah jelas. Berarti bukan manusia. Ini kan jawabannya sudah ada tertera di situ, nggak bisa baca. Yang lahir daripada Bunda Maria itu Tuhan ataupun bukan? Oke, saya baca sekali lagi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berarti Tuhan ketika dong. malaikat datang kepada Bunda Maria, apa katanya? Kamu akan melahirkan seorang? Hah? Seorang apa? Seorang laki-laki. Manusia bukan itu yang lahir itu? Laki-laki itu yang disebut Tuhan. Bukan manusia? Oh, makanya ini nih. Kan Lukas 2 ayat 11 tadi kan udah jelas Tuhan ya, teman-teman ya. Kemudian juga 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29 nih ya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, lah, Alkitab berkata dia Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Wahyu 19:16. Alkitab berkata Lukas 2:11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan saya percaya. Sekarang buka 2 Yohanes 1:7. Oke, 2 Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat 7. Oke, saya buka terjemahan YLT 3 ya supaya lebih jelas. Oke. Sebab banyak yang menyesatkan telah muncul ke dunia. Merekalah yang tidak mengakui Yeshua HaMasiah yang datang dalam daging. Dan inilah yang menyesatkan dan anti-HaMasiah. Oke, daging apa? Oke, saya tunjukkan ayatnya. Daging apa itu? Tubuh apa yang datang itu? Nih, 1 Korintus 11 ayat 26. Tuhan, tubuh Tuhan ya. Nih. Ya, karena itu sebentar. Sebagai daging apa? Daging Tuhan gitu. Tuhan punya daging. Makanya dengar ini. Karena itu siapa yang makan roti? Karena itu siapa? Yang kutanya, ketika Yesus datang itu sebagai manusia bukan dia? Iya, sabar Mas. Biar Alkitab yang menjelaskan kepada kita, bukan saya ya. Alkitab berkata 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29. Izinkan saya membaca sampai selesai ya. Iya. Karena itu siapa yang makan roti maupun minum cawan Tuhan dengan cara yang tidak layak, ia akan menjadi bersalah terhadap tubuh dan darah Tuhan ya. Namun biarlah orang menguji dirinya sendiri ya, dan dengan demikian biarlah dia makan dan roti itu dan minum dari cawan itu.
Sebab siapa yang makan dan minum dengan cara yang tidak layak, ia makan dan minum ia makan dan minum penghukuman bagi dirinya sendiri karena tidak membedakan tubuh Tuhan, artinya tidak mengakui tubuh Tuhan nih. Saya bacakan melalui terjemahan baru ya. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi yang mati di atas kayu salib itu adalah Tuhan, bukan manusia itu. Yesus itu bukan Karena manusia dia. Alkitab kan berkata udah jelas tubuh dan darah ketika Tuhan. dia lahir itu bukan manusia dia. Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, itu Kristus Tuhan di kota Daud. Iya, ketika dia lahir itu bukan manusia, berarti membantah loh 2 Yohanes 1:7 tadi. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Dalam bahasa asli di situ sarki, bukan antropos. Daging. Iya, tubuh Daging apa flesh, di situ? Daging sarki. apa? Daging Tadi apa? kan 2 Korintus 11 ayat 26 sampai 29, tubuh Tuhan, tubuh Tuhan. Tuhan punya daging. Ya itu dia yang datang ke dunia itu. Manusia bukan dia. Yang punya daging siapa? Lah, nggak ngerti-ngerti. Yang datang itu Tuhan, makanya ketika datang ke dunia disebut tubuh Tuhan. Iya, berarti Bunda Maria ini bukan melahirkan manusia dia. Kan Lukas 2:11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, itu Kristus Tuhan di kota Daud. Iya, yang lahir ini manusia bukan. Yesus itu bukan manusia dia. Tapi BDW ini Muslim apa Kristen sih hostnya ini? Ya. BDW ini internasional ini, pendeta Rum semua internasional. Rum Kita banyak orang Kristen di kamu. Dikit-dikit tunggal saya Gimana, Gede? tendang. Kalau di room kita ini netral. Kan tadi Kalau di sini kalau ada 3 orang itu apa 4 orang. Saya kira Kristen, ternyata bukan. Ternyata bukan, saya terjebak. Oke. Oh, alah. Jangan kabur, dibaca lagi. Ini Karena gini, karena orang ini biarpun Islam yang dibuka adalah Alkitab. Karena apa? Alkitab itu sangat menarik memang untuk dibicarakan. Kalau di sini Mereka memang mungkin malu membicarakan kitabnya. Di sini lanjut gimana itu? Kalian kan Islam. 21. Enggak, bentar dulu, bentar. Ini hostnya ini Islam apa bukan? Bukan. Oh, alah. Iya, hostnya iya. Hostnya ini Islam. Iya. Berarti boleh dong saya nanya Islam, kan Rumbi Islam toh? Bisa, Boleh nggak? bisa, tapi kita bisa selesaikan satu persatu lah. Kan tadi saya sudah jawab. Sebentar, ini kita pastikan dulu Yesus ini manusia kah? Apa dia ini? Aku aneh juga nih. Masa Tuhan punya daging darah gimana sih? Kan Alkitab yang berkata, dan saya Oke, percaya. bagus. Saudara, Oke, saya sabar. tanya dulu sama kamu. Eksistensi Tuhanmu apa, Bang? Sabar. Mati 1:21. Bang. Sebentar. Ia akan melahirkan anak Udahlah. laki-laki. Gede, kita turun aja gede, nggak usah di sini. Semua Islam di sini, turun aja. Oh, alah, ditanya kitabnya nggak mau. Udah Ya turun. bisa, kita kan bisa selesaikan satu persatu. Gimana sih? Ini kenapa ini? Karena ketakutan. Iya. Jadi ini ya enggak udah dikasih kebebasan ya kawan ya, petakut lah. Padahal enak ya, Muslim ini ya, minta layar lebar dikasih ya, nggak ada penghujatan di sini ya. Padahal saya mau nanya tadi pendeta besar, guru besar, apa eksistensinya Roh Kudus gitu loh? Itu yang saya mau tadi. Jadi ini yang kita ingin pastikan dan sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan ini, kadang-kadang Kristen ini aneh dia. Masa di sini jelas dikatakan itu kita tanyakan. Jadi gitu Bro kan. Anas, Yesus ini datang itulah. sebagai apa dia? Bro Di sini Anas, dikatakan begitulah. ia akan, ini kan kata-kata malaikat nih. Ia akan Makanya. melahirkan anak laki-laki. Betul, Manusia kan betul dia kan? itu. Makanya Bro Anas, si Mikana dengan Wanesnya akan bingung itu. Masa Bro Ginjal. Maria itu nggak melahirkan manusia gitu loh. Itu kan lucu itu mereka itu. Itu dia Bang Ginjal. Bang Ginjal masih Kristen tuh Bang? begitu tuh. Pasti pusing kayak itu. Masih Kristen juga nih Bang. Masih Kristen juga Bang Ginjal ya? Aduh, disapa dulu itu. Itu tadi Bro Anas itu dia bagus dengan cara pertanyaannya itu gitu loh. Aku rasa dia udah ini juga ya. Udah bingung dia itu. Tapi itu Bro Anas kan masih ringan sih Bang Ginjal. Enggak berat-berat amat sih. Masih ringan Iya, sih. makanya yang ringan gitu aja dia udah pusing kayak gitu. Belum masuk ke dalam sih. Aduh, parah ya Mikana ya. Memang sesat ya. Ini ya. Parah loh dia. Mikana itu parah itu kalau begitu dia jawabnya. Serius. Iya. Jadi kan Tuhan itu gelar tuh. Kan Bro Anas tadi jawabnya esensinya, materinya apa? Yang manusia dong. Dia tuh lucu loh kalau begitu. Iya, itu belum lagi pergi ke Yohanes 1:14 ya, menjadi daging ya. Daging apa di situ?
Nah, ini kan Habis dia itu kalau begitu tuh. juga ya. Makanya konsep dia itu dia terlalu maksain itu, jauh dari Alkitab itu. Makanya dari tadi aku nonton tuh ketawa-ketawa aja, Bro Anas ini baru simple tuh mikirnya udah gelagapan itu. Itu konsepnya Wanes ya begitu tuh. Iya. Bang Ginca tadi itu sebenarnya Mikana nggak mau kabur kan, dipikir hostnya Kristen. Begitu tahu hostnya Islam, kok kabur. Padahal lo dikasih ruang dan waktu loh, dikasih ini loh objektif hostnya. Coba kalau di Komaldia kita ngomong sedikit di mute, mau sedikit di mute. Ya, lanjut Bang Pendeta. Makanya tadi Anas tuh bagus banget pertanyaannya itu, dia nggak mau jawab kan itu. Ya nggak apa-apa lah. Benar. Bang Inja apa kabarnya sekarang? Bang Inja sehat ya? Alhamdulillah sehat. Abangnya apa kabar? Bom Dut sehat ya? Oh, dia sehat kayaknya. Aduh, marah ya. Ya apa-apa lah. Aku mau ini. Aku tadi sempat tidur tadi. Ini Bro Anas udah nyecarnya tuh bagus banget tuh. Pak Pendeta ada tamu kita itu, kasihan ibu yang ini mungkin mau. Oke lah, lanjut. Ibu apa kabarnya? Ada tamu. Ibu ini. Ibu gimana? Remnya udah ini? Remnya? Udah. Lah gimana Bang Ginja? Enggak apa-apa Bang Ginja. Ini sahabatku itu teman. Ikut Cikana Bang Ginca ini. Ada. Mungkin dia Tritunggal dia mungkin itu Ginca itu. Jadi ibu gimana? Remnya udah dibaiki? Bu, remnya? Oh, selamat datang. Ya, Bang Bram. Gimana ya Bang Bram? Ya, saya tertarik dengan tema yang di atas ya. Yang dikatakan cek Bible. Di sini apa namanya host pembuka tema cek Bible. Pertanyaan saya, kenapa host ini tidak mau berkata atau tulis atau membuat tema di sini cek Quran? Ya, suka-suka host lah. Di sini saya juga mau bertanya tentang kisah tragedi yang besar. Ini bukan kisah tragedi kecil, bahkan sampai dunia tahu, dunia Muslim tahu, yang mana Isa alaihissalam itu diangkat ke langit. Dia tidak disalib, namun dia diangkat ke langit. Ya betul ya, sepakat ya kita ya. Tapi sebelum Bapak ke situ Bang, kita harus tanggapi dulu Bang pertanyaan yang awal. Kenapa host bikin tema begitu ya Bang ya? Abang kan bertanya-tanya nih, kenapa hostnya bikin tema cek Bible? Itu Bang ya? Itu dia makanya kenapa tidak dibalikin cek Quran. Baik bisa Bang, bisa. Bisa kita jawab sedikit Bang ya? Bisa kita jawab ya? Nah, ini soalan bagus Bang, kita harus jawab itu dulu supaya sebelum Bapak bertanyakan tentang kacang hijau diam dulu, kacang hijau. Kacang hijau diam. Nah, tragedi besar kacang hijau, Bram, kacang hijau diam. Dunia tahu ya Bang ya. Dunia tahu, dia musuh tahu bahwa Isa alaihissalam itu diangkat ke langit. Pertanyaan saya ini di sini yaitu ada ditulis di Alkitab, ada tragedi, ada TKP-nya. Bible. Di Bible. Kalau bahasa Indonesianya Alkitab, ya kan? Nah, namun di Quran yang saya baca di dalam An-Nisa 157 bahwa Isa alaihissalam itu diangkat ke langit. Dia diselamatkan dan diangkat ke langit. Nah, yang saya renungin di sini, bahkan saya bertanya sama Quran, ketika Isa alaihissalam diangkat ke langit ini TKP-nya di mana itu loh? Baik TKP-nya ya. Kalau TKP sama kalau aku bertanya kepada abang itu, ketika Yesus itu terangkat ke atas itu pakai oksigen nggak dia? Coba tanya. Bagaimana Yesus terangkat ke atas itu? Pakai apa dia? Naik pakai apa? Belon? Pesawat? Pakai apa dia? Nggak profesional ini cek. Macet. Jadi itu sebab aku bilang dulu Bang Bram, sebelum ke situ ada tragedi, TKP-nya di mana? Tragedi TKP-nya. Yesus kalau menurut Bible terangkat ke mana dia? Coba aku tanya. Di Jerman apa di Jerman? TKP-nya di mana Yesus itu? Coba aku tanya. Terangkatnya. Kalau yang saya baca di Alkitab, TKP-nya itu di Bukit Golgota. Terangkat ke mana dia?
Pergi ke mana dia? Ketika itu dia masih disalib, belum terangkat. Iya, ketika dia terangkat kemana dia? Tetapi begitu masuk dalam yang kamu imanin, ini TKP. Ketika Yesus terangkat, dia kemana dia perginya? TKP-nya di mana? Wah, kamu nggak akan bisa jawab. Saya permisi. Macet. Gini. Ini jawabannya di sini nih. Mana dia nih? Naik lagi. Bang Bram. Naik lagi Bang Bram. Santai aja kita. Gak usah ngatur. Ini yang dibesarin saya teman-teman ya. Ini buat edukasi ya. Benar gak kata Al-Quran ya? Di sini dikatakan ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapakah yang lari dengan telanjang ini? Siapa ini? Bang Bram. Di sini ini. Jadi di sini kalau bertanya hati-hati Bang Bram. Kena balik. Kena balik nanti hati-hati. Itu ditanya siapa itu? Yang lari dengan telanjang ini. Telanjang bulat ya ini. Aduh. Juga ini. Siapa ya? Kok bom-bom kok? Siapa ini? Jadi satu-satunya tokoh berkain lenan di dalam Bible adalah Yesus. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, aku tanya Bang Polopo, TKP-nya di mana itu? TKP-nya di mana? TKP ya, tempat kejadian apa? Sudah mau imsak ya, Makassar ya. Kalau mau ngirim kopi ya boleh lah ya. Sambil makan kulit juga nggak apa-apa Bang. Ini hostnya Islam Bapak Belur tadi dia. Bapak Belur lagi menyalipan tadi. Naik lagi Bang Bram, naik lagi Bang. Bagus ini bahas. Ya, Bang Polopo penting ini ya. Penting ini Pak Pendeta besar penting. Jadi aku sedikit berikan amaran keras ya, karena soalan banyak mengatakan nanti Nabi Isa itu akan turun gara-gara Kristen. Oh jangan GR, Nabi Isa turun bukan gara-gara Kristen. Makasih Bang Acu. Isa turun itu gara-gara orang Yahudi yang mengatakan lah menyalib. Kristen itu mah sampingan aja lah, ibarat kalau kerja cuman, oh siapa kamu? Samping.